Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan belajar persamaan eksponen yang part kedua. Nah, ini adalah sambungan dari persamaan eksponen yang dari video yang sebelumnya. Bagaimana bentuk keempat dan bentuk kelimanya? Mari saksikan video berikut. Oke, bentuk yang keempat adalah apabila ada bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Jadi pangkatnya ini dia sama, si hx dengan si hx. Maka kesimpulannya yaitu si fx sama dengan gx dan yang bhx sama dengan 0 dengan syarat si fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya ada soal, tentukan himpunan penyelesaian dari 3x tambah 2 pangkat 2x kurang 4 sama dengan x kurang 4 pangkat 2x kurang 4. Nah, di bentuk yang keempat ini dapat kita perhatikan bahwa 2x kurang 4, 2x kurang 4. Jadi ada pangkat yang sama, tapi dengan fungsi yang berbeda. Fungsi awalnya itu yang di bawahnya ini berbeda. Nah, maka kita gunakan bentuk yang keempat. Nah, di mana si fx pangkat hx, berarti 3x tambah 2 ini merupakan si fx, 2x kurang 4 ini merupakan si hx, x kurang 4 ini merupakan si gx, dan 2x kurang 4 merupakan si hx. Nah, jadi bagaimana cara penyelesaiannya? Ada dua langkah yang harus kita kerjakan. Langkah pertama, yaitu kita buat si fx harus sama dengan si gx. Nah, si fx siapa? Nah, ini 3x tambah 2. Berarti 3x tambah 2 sama dengan gx. Gx-nya yaitu x kurang 4. Ini adalah langkah yang A. Ya. Nah, ini berarti kita cari nilai x-nya berapa? X yang ini pindahkan sebelah sini. Berarti 3x dikurang x sama dengan ini minus 4. Plus 2 pindah ke sini jadi negatif 2. 3x dikurang x sama dengan 2x. Sama dengan utang 4, utang lagi 2, maka hutangnya 6. Maka si x aja sama dengan minus 6 dibagi dengan 2. Maka x sama dengan posnek, jadi negatif. 6 bagi 2 sama dengan 3. Nah, dapatlah x yang pertama, yaitu x sama dengan minus 3. Nah, ada lagi langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu si hx harus kita buat sama dengan 0. Nah, hx yang langkah ke B yaitu si hx sama dengan 0. Hx itu siapa? Pangkatnya yang sama, yaitu 2x dikurang 4, kita buat sama dengan 0. Maka 2x sama dengan minus 4 pindah ke sini jadi positif 4, maka x aja sama dengan 4/2, maka x sama dengan 2. Tapi dia punya syarat katanya. Syaratnya si fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Gimana? Jadi nilai x sama dengan 2 ini, kita tes dulu. Kita cek dulu, ya. Cek yang pertama. Si fx katanya tidak boleh sama dengan 0. Tes si fx itu siapa tadi? Si fx itu adalah 3x tambah 2. Maka nilai x yang ini yang udah dapat kita 2 ini, itu kita masukkan ke sini. Apakah hasilnya 0? Kalau hasilnya 0 itu berarti bukan merupakan himpunan penyelesaian. Tapi kalau selain 0, maka itu merupakan himpunan penyelesaian. Kita tes apakah nilainya bernilai 0. X ini sama dengan 2. Kita masukkan 3 dikali 2 ditambah 2 sama dengan 3 kali 2, 6. Tambah 2 sama dengan 8. Maka benar. Maka boleh ya. Syaratnya fx dan gx. Nah, si fx berarti 8. Kan 8 bukan sama dengan 0. Berarti bisa. Nah, sekarang kita cek lagi si gx. Katanya si gx juga tidak boleh sama dengan 0. Gx-nya berapa? Gx yaitu x dikurang 4. Nah, x-nya berapa tadi? 2 ya. 2 yang udah dapet. Berarti 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Nah, minus 2 juga merupakan bukan 0. Nah, karena minus 2 dan 8 bukan merupakan 0, maka angka 2 memenuhi himpunan penyelesaian dari soal yang ada di atas. Maka HP-nya itu ada 2, yaitu si 3 dan si 2.
HP-nya yaitu si minus 3 dan si 2. Maka HP-nya yaitu minus 3,2. Nah, jadi yang 2 ini kita tes dulu. Kalau ada syarat katanya, maka kita tes apakah 2 ini bisa memenuhi syarat atau tidak. Nah, jadi itu adalah penyelesaian dari soal yang bentuk keempat. Lanjut, kita bentuk kelima. Bentuk kelima itu adalah Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, di sini yang bagian bawahnya yang sama. Nah, itu kalau ini ada 4 langkah yang harus kita kerjakan penyelesaiannya. Kesimpulannya itu ada 4. Nah, kesimpulan yang pertama siapa? Fx sama dengan Gx. Yang kedua, Hx sama dengan 0. Nah, ada syarat. Kalau ada syarat, nanti kita cek lagi. Nah, syaratnya Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Nah, yang C, Hx sama dengan 1. Dan yang D, Hx sama dengan min 1. Syaratnya, nah ini juga syaratnya. Syaratnya yaitu, ada ini syaratnya yaitu, kalau si Fx dan Gx harus sama-sama ganjil, harus bilangan sama-sama ganjil, harus bilangan sama-sama ganjil, bilangan sama ganjil, atau harus bilangan sama-sama genap. Nah, itu syaratnya. Ya. Nah, kalau Hx sama dengan min 1, syarat Fx dan Gx-nya harus bilangan sama-sama dengan ganjil dan harus bilangan sama-sama dengan genap. Nah, bagaimana caranya? Contohnya seperti ini. Ada x kurang 2 pangkat 3x tambah 6, x kurang 2 pangkat x kurang 4. Dari sini kita tahu bawahnya itu sama, tapi dia mempunyai pangkat yang berbeda. Pangkatnya itu merupakan fungsi yang berbeda. Nah, bagaimana langkahnya? Langkahnya itu ada 4. Nah, ini satu-satu kita kerjakan. Yang A. Yang A dulu. A itu Fx sama dengan Gx. Nah, yang mana Fx, yang mana Hx, yang mana Gx? Ini berarti ini kan karena dia sama, maka ini si Hx kita buat. Ini Hx, ini Hx. Nah, ini Fx, Gx. Nah, ini berarti si Fx, dan ini juga si Gx. Oke. Nah, langkah yang pertama yaitu si Fx kita buat sama dengan si Gx. Nah, di sini Fx-nya berapa? 3x ditambah 6. 3x ditambah 6 sama dengan si Gx. Gx-nya berapa? Gx-nya x kurang 4. X dikurang 4. Nah, ini kita cari nilai x-nya. X yang ini pindah ke sini berarti 3x. X positif pindah ke sini jadi negatif x sama dengan minus 4, positif 6, pindah ke sini jadi negatif 6. 3x dikurang x itu sama dengan 2x, sama dengan minus 4 dikurang minus 6 itu sama dengan minus 10. Maka si x aja sama dengan minus 10 per 2. Maka x sama dengan minus 5. Nah, selesailah di bagian yang A. Lanjut yang bagian di B. Yang A tidak ada syarat-syarat, jadi kita tidak perlu cek-cek. Langsung x min 5 merupakan himpunan penyelesaian, salah satu himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang B, Hx sama dengan 0. Si Hx itu kita buat sama dengan 0. Hx-nya siapa? X kurang 2. X dikurang 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Tapi katanya ada syarat. Syaratnya si Fx dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Maka kita tes, kita cek dulu. Nah, jadi nggak bisa langsung X sama dengan 2 itu merupakan hasilnya atau himpunan penyelesaiannya. Kita harus cek dulu. Nah, cara ceknya kita cek dulu si Fx. Fx-nya berapa tadi? Fx-nya 3x tambah 6. Cek si Fx. Cek Fx sama dengan 3x tambah 6. Nah, kita masukkan X sama dengan 2. 3 kali 2 tambah 6. 3 kali 2, 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. 12 bukan merupakan 0. Maka Fx dipastikan benar. Nah, lanjut kita cek ke Gx. Kita lanjut cek ke Gx. Gx-nya itu sama dengan X kurang 4. Nah, kita masukkan angka 2 ini. Kita 2, berarti 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Minus 2 juga bukan merupakan 0. Maka terbuktilah atau terpenuhilah syarat dari yang
kedua, yaitu hx sama dengan 0. Syaratnya fx dan gx tidak boleh sama dengan 0. Tapi dengan syarat harus kita cek dulu ya, kalau misalnya syaratnya tidak memenuhi, maka angka 2 ini tidak bisa menjadi himpunan penyelesaian. Nah, lanjut yang C. Yang C, dia tidak memiliki syarat, berarti langsung aja si hx kita buat sama dengan 1. Hx-nya itu x kurang 2, berarti hx, x dikurang 2 sama dengan 1, maka x sama dengan 1 pindah min 2 jadi positif 2, maka x sama dengan 3. Nah, itu si C. Nah, C ini karena tidak ada syaratnya, maka maka si x ini langsung x sama dengan 3 merupakan himpunan penyelesaiannya karena dia tidak memiliki syarat apa-apa. Nah, lanjut D. Yang D ini ada syaratnya ya. Nah, si D ini, si hx kita buat sama dengan minus 1. Si hx tadi apa? X kurang 2 sama dengan minus 1. Maka si x sama dengan minus 1, negatif 2 pindah ke sana. Jadi positif 2, maka x sama dengan utang 1 bayar 2. Berarti sisa 1 uangnya. Nah, si x sama dengan 1, tapi katanya harus ada syarat. Syaratnya, si fx dan gx harus sama-sama bilangan ganjil atau fx dan gx harus sama-sama bilangan genap. Nah, kita cek satu-satu. Nah, kita cek yang pertama, si fx itu sama dengan si fx 3x tambah 6. Fx 3x tambah 6. Nah, jadi angka 1 ini belum merupakan himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena kita belum cek apakah benar atau tidak. Maka kita cek dulu. Nah, x sama dengan 1. Apakah bisa 1 ini merupakan himpunan penyelesaiannya? Satunya kita masukkan ke sini. 3 dikali 1 tambah 6. Berarti sama dengan 3 tambah 6. Sama dengan 9. Nah, 9 itu merupakan bilangan ganjil. Nah, kita cek si gx. Si gx itu sama dengan x dikurang 4. X dikurang 4 berarti sama dengan x itu 1. 1 dikurang 4 sama dengan minus 3. Nah, minus 3 juga merupakan ganjil. Bilangan ganjil. Nah, sama-sama bilangan ganjil. Karena sama-sama bilangan ganjil, maka x sama dengan 1 merupakan himpunan penyelesaian dari x kurang 2 pangkat 3x tambah 6 sama dengan x kurang 2 pangkat x kurang 4. Nah, terpenuhi semuanya. Maka, himpunan penyelesaiannya itu ada 4. Apa-apa aja? Kita urutkan himpunan penyelesaiannya dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil yaitu yang pertama adalah minus 5. Minus 5, kemudian 1,1, kemudian 2, dan 3. Nah, minus 5, 1, 2, dan 3 merupakan himpunan penyelesaian dari bentuk yang kelima. Nah, mungkin sekian penjelasan saya mengenai persamaan eksponen. Nah, kali ini saya akan mencoba kamu untuk mengetes atau menjawab soal di rumah. Ada 2 soal. Soal yang pertama yaitu dalam bentuk persamaan yang keempat, persamaan eksponen yang keempat, dan soal yang kedua adalah bentuk persamaan yang kelima. Soalnya seperti ini, yaitu soalnya tentukan HP dari 4x tambah 2 pangkat 3x kurang 6 sama dengan 2x kurang 6 pangkat 3x kurang 6. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua, x dikurang 6 pangkat 3x tambah 6 sama dengan x kurang 6 pangkat x kurang 2. Semoga kamu bisa mengerjakannya di rumah. Dan sekian video dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.